Saya ke Mbak Dwiria terlebih dahulu. Mbak Dwiria, ini kan cukup mengejutkan ya ketika publik bertanya-tanya, ini KPK akan dibubarkan, tapi tolong jangan parsial untuk mengartikan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega. Tapi kalau berbicara mengenai korupsi, sampai kapan negara kita ini bisa dikatakan bebas korupsi, begitu? Padahal kalau kita tahu semakin marak dari KPK dibentuk pada saat tahun 2003 yang lalu. Ya, saya tentu berharap melihat atau mendengar pidato Bu Mega jangan dilihat sepotong-sepotong. Jadi teman-teman juga atau sehingga masyarakat tidak mengartikan juga sepotong-sepotong. Karena kalau dilihat secara utuh, justru kan beliau mengatakan korupsi itu yang harusnya diberantas sampai tuntas. Selama korupsi itu masih ada, ya bagaimanalah KPK ini ya tentu dibuat dulu untuk pemberantasan korupsi karena dianggap kepolisian dan kejaksaan itu dalam tanda kutip mandul ya dalam hal pemberantasan korupsi. Ya alhamdulillah kebetulan saat itu memang saya juga sebagai pansus untuk KPK waktu itu. Jadi pemahaman terhadap pembentukan KPK pada saat itu memang karena dianggap kepolisian dan kejaksaan tidak bisa berfungsi dengan baik. Nah, kalau kita artikan apa yang disampaikan oleh Ibu Mega, itu sebetulnya justru mengkhawatirkan korupsi ini kok nggak berhenti-berhenti, padahal sudah ada KPK, kepolisian juga masih ada, kejaksaan juga masih ada. Jadi kalau misalnya korupsi ini nggak berhenti-berhenti, ya tentu KPK-nya mau tidak mau memang masih ada. Nah, yang diharapkan tentu korupsinya tuntas, berhentilah gitu ya, sehingga KPK sebagai lembaga ad hoc juga bisa selesai. Tapi kan sampai hari ini ternyata kan korupsinya masih marak. Merajalela begitu. Masih marak. Nah, tentu jangan kemudian diartikan seolah-olah Bu Mega ingin membubarkan KPK. Tapi Mbak Ria, persepsinya pribadi saya nih mungkin ya begitu ya, melihatnya begini. Selama ini kan yang memang bertaring bergigi begitu ya untuk memberantas korupsi itu adalah kan KPK nih begitu. Kepolisian kita apresiasi juga akhir-akhir ini ya Mbak Ria, kita sudah merasakan juga. Begitupun juga dengan kejaksaan. Bukan sayang nggak sih kalau misalnya taruhlah nanti misalnya ada penurunan angka tindak pidana korupsi di negeri ini, insya Allah amin begitu, terus KPK-nya dibubarin. Justru yang bergigi dan bertaring itu yang justru terus kita asah seharusnya kan begitu Bu? Ya semangat untuk membubarkan KPK kan nggak ada. Nggak ada. Tapi menghilangkan korupsi di negeri ini itu kan kembali lagi kepada rakyat. Kalau misalnya nanti seperti dulu pasca reformasi rakyat menginginkan ada KPK istilahnya, ketika pada saat itu arahnya untuk membentuk KPK begitu tinggi, ya tentu jadilah dia. Nah kalau sekarang seandainya rakyat masih berharap bahwa KPK masih perlu, saya rasa karena negara kita ini memang negara demokrasi, negara hukum, semuanya kita ada berdasarkan konstitusi, tentu semuanya tergantung rakyat. Kalau misalnya nanti rakyat mengatakan semua lewat wakil-wakilnya di DPR RI secara utuh, kemudian di masyarakat masih menginginkan KPK, ya saya rasa mana bisa kita bubarkan. Melawan rakyat seperti itu begitu kan. Oke, baik. Kang Asep, pandangan Anda terkait dengan pidato Ketua Umum PDIP ini? Saya pikir gini aja, kalau saya kan orang hukum, bicaranya hukum. Kita masih ingat 27 Desember 2002, Undang-Undang KPK diundangkan oleh Ibu Presiden Megawati waktu itu. Nah di Undang-Undang KPK itu jelas disebutin di pasal 1 butir 3, namanya pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah, memberantas tindak pidana korupsi, bla 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 ya. Nah kemudian juga pasal 6, pasal 7 ada kewenangan KPK pemberantasan korupsi. Tadi yang Bu Lia katakan bahwa KPK dibentuk ada tidak optimalnya lembaga penegak hukum lain sebelum dalam rangka pemberantasan korupsi. Artinya apa? Ketika ada pemberantasan korupsi, katakanlah korupsinya kita menginginkan Mas Arief tadi kan, hilang ya, walaupun memang tidak mungkin, tapi kita berharap kan hilang. Bukan berarti KPK harus bubar, karena ada fungsi-fungsi KPK yang lain. Misalkan pencegahan, pencegahan itu ada laporan harta kekayaan HKPN yang berkaitan dengan undang-undang lain. Artinya ketika korupsi nggak ada sudah diberantas, ada fungsi KPK itu pencegahan, sosialisasi, kerjasama. Bahkan kita menandatangani UNCNC Konvensi PBB tentang 2003 pemberantasan korupsi, ada keharusan pembentukan lembaga pemberantasan korupsi. Di situ ada kewajiban fungsi-fungsi yang lain. Nah, artinya apa?
KPK tidak hanya memberantas supaya korupsi tidak ada, Iya. ya walaupun bang tadi mungkin aja, tapi kita berharap kan korupsi ini tidak ada kan, walaupun sekarang punya. Artinya apa? Nah selama institusi KPK ada di undang-undang, dan undang-undangnya tidak diganti, tidak dicabut, jadi tidak dibatalkan, ya nggak bisa karena keberadaan KPK di dalam undang-undang. Jadi siapapun, siapa yang mengatakan siapapun juga, ya tadi betul kalau Bu Nurul, ya saya setuju. Kecuali tadi DPR dengan presiden yang membuat undang-undang, mengganti undang-undang KPK, mencabut KPK, atau MK membatalkan misalkan undang-undang KPK ini bertentangan dengan konstitusi, ya nggak ada. Selama undang-undang KPK dalam undang-undang tercantum, ya contoh paling sederhana gini lah. Nanti misalkan LHKPN, kan di undang lain mensyaratkan kan, nanti LHKPN dikirim ke siapa kalau KPK nggak ada? Kecuali nanti ke politik hukum, misalkan digantilah lembaganya, lembaga apa gitu kan. Oke, tapi selama yang tercantum dalam undang-undang, yaitu selama itu, maka KPK ekstensinya berada gitu kan. Oke. Tapi begini, kita tidak berbicara Indonesia akan bebas dari korupsi, karena peluang untuk korupsi itu besar di mana saja, di negara mana saja itu besar. Berbicara mengenai Indonesia, peluang untuk bebas korupsinya? Ya sekarang korupsi itu ada karena peluang gitu ya. Sekali lagi tata peluang itu ya. Ketika ada peluang dilakukan oleh pejabat negara, atau penegak hukum ya. Nah, ketika dia bisa melakukan, gampanglah suap misalkan, dia harusnya tidak menerima, dia menerima misalkan memanfaatkan kesempatan itu. Ya selama kesempatan itu ada, peluang itu ada, korupsi pasti ada. Dan saya yakin, gini lah paling gampang mungkin dari zaman Nabi Adam sampai zaman Adam Malik sampai Adam Suseno, yang namanya mencuri, yang namanya selingkuh, yang namanya suka suami orang, suka istri orang itu adalah haram dari dulu juga kan. Tapi kan coba kita uji dari dulu loh, dari Adam tetap aja berkeliaran ada. Apalagi undang-undang buatan manusia. Korupsi itu tidak boleh melanggar hukum. Nah, jadi selama itu ada ya ada, kembali ke orangnya. Tapi Bu Mega mengimpikan negara ini bebas korupsi gitu. Tidak hanya Bu Mega saya pikir. Saya pun siapapun pasti menginginkan korupsi itu tidak ada. Jangan Bu Mega lah, kan para kiai tadi dari Nabi Adam sampai Adam Suseno itu pasti tidak menginginkan kemaksiatan. Tapi ketika itu diinginkan kan, kalau selama orang tadi ada peluang pasti akan melakukan. Impian semua kok negara ini baldatun toibatun warubun gopur kok. Ya, Mbak Ria, pernyataan Kang Asep tadi menarik, Mbak Ria. Tapi lagi-lagi, Anda yang mungkin merumuskan undang-undang ya di Dewan begitu kan. Saat ini status KPK tuh kita pengen kejelasan aja begitu. Kalau tadi Kang Asep mengatakan ya ada undang-undangnya, jadi tidak bisa dibubarkan demikian begitu saja seperti itu. Benarkah demikian gitu? Statusnya disamakan, terdengar. Ya kalau bicara status KPK kan masih ada, undang-undangnya juga masih jelas, belum dicabut. Kan tadi Kang Asep bilang soal berbagai kalangan mengatakan itu kan ad hoc, bisa dibubarkan sewaktu-waktu, kapan saja. Ya, untuk membubarkan itu kan perlu satu mekanisme, kita negara hukum, kemudian konstitusi juga kita jelas, dan ada undang-undang yang mengatur tentang keberadaan KPK itu. Nggak bisa tiba-tiba Kang Asep bilang bubar ya bubar. Dan Ibu Mega juga tidak mengatakan bahwa KPK itu dibubarkan. Ya, jadi harapan beliau bagaimana korupsi ini habis atau paling tidak betul-betul berkurang ya. Dan kemudian tentu kepolisian dan kejaksaan sebagai aparat penegak hukum bisa melakukan fungsi tugasnya dengan sesuai yang diharapkan dalam pemberantasan korupsi. Nah, kalau saya juga melihat bahwa KPK ini memang tetap harus ada, apalagi selama korupsi ini masih merajalela ya. Tapi satu hal mungkin juga perlu kita pikirkan bersama, semua aparat penegak hukum atau ya semua lembaga yang berkaitan dengan bidang hukum atau akademisi dan semua rakyat kita untuk mulai juga memikirkan bukan berarti meniadakan fungsi penindakan tetap, tapi bagaimana berpikir tentang pencegahan. Itu dia, karena begini, kan? Kalau sistem atau di dalam sistem kita bermasyarakat, birokrasi atau budaya yang mau tidak mau muncul terus menerus seolah-olah itu biasa, korupsi itu satu hal yang dianggap bukan lagi mengerikan, ya. Gitu lah ya. Sehingga hal yang kita harapkan nggak akan bisa terjadi gitu. Jadi diperkecil dengan cara terus-menerus melakukan juga pencegahan dan penindakannya tentu juga jangan hanya sifatnya show of force untuk hal-hal yang politicking gitu loh. Itu jadi kesannya hanya menurut saya sifat
pemberantasan itu akhirnya menjadi tidak adil. Nah, tapi kalau misalnya itu dilakukan dengan betul-betul secara sistemik, masuk ke seluruh kalangan di negara kita, saya yakin bisa. Mbak Arya, Anda melihat KPK seperti yang Anda sebutkan tadi barusan, seperti itu, yang mudah dimasuki oleh kepentingan politik, kemudian saya nggak melihat itu dalam konteks KPK ya, tapi memang saya sempat melihat beberapa waktu terakhir. Saya nggak akan segan untuk mengatakan bahwa beberapa waktu terakhir ada rasa miris dari diri saya sendiri melihat ketika di mana satu keadaan, satu periode di mana KPK menjadi seperti melakukan tugas hanya untuk mencari popularitas. Saya nggak mau bilang popularitas, tapi tidak betul-betul dicermati dengan baik, sehingga penanganan atau tindakan terhadap perkara-perkara tertentu menjadi bumerang terhadap KPK itu sendiri dengan hal-hal yang dilakukan oleh beberapa kawan dari personal KPK. Saya rasa itu yang akhirnya membuat kita takut. Jangan sampai KPK menjadi titik balik di mana orang menjadi tidak suka karena hal-hal yang dilakukan oleh personal-personal. Sementara kita berharap KPK itu masih ada, secara sistem bisa memberikan pencegahan dan penindakan dengan melihat perkara-perkara yang bisa dianggap sebagai satu shock terapi bagi rakyat seluruh Indonesia. Kang Asep nih yang akan berkomentar, karena ada sedikit statement dari Mbak Ria terkait dengan KPK saat ini. Nanti tapi jawabnya Kang, kita akan kembali pemirsa usai jeda berikut ini.